untuk membuat sistem monitoring suhu, pemberi makan ikan otomatis, dan pemberi nutrisi air otomatis berbasis IoT yang saya buat membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Node MCU, nanti digunakan untuk sebagai microcontrollernya. Kemudian ada shield Node MCU, digunakan untuk mempermudah kabel-kabel jumpernya nanti untuk dipasang. Terus yang ketiga ada sensor suhu DS18B20 yang waterproof, digunakan untuk mendapatkan nilai suhu di air nanti. Nah, ini ada resistor 4K ohm, digunakan untuk sebagai pull up sensor suhu ini nanti. Kemudian ada microservo SG90, ini digunakan untuk membuka tutup katup tempat pakanan ikan nanti. Dan ada water pump DC 5V, ini digunakan untuk mengalirkan nutrisi dari tempatnya nanti ke air yang akan dialirkan ke tanaman. Dan ada relay ini nanti digunakan untuk water pump ini tadi karena membutuhkan tegangan sebesar 5V. Ini relaynya digunakan relay active high. Kemudian kabel jumper untuk menghubungkan, terus selongsong untuk mengamankan solderannya nanti. Kemudian selang ya, ini nanti digunakan untuk mengalirkan air nutrisi. Dan botol bekas ini sebagai tempat, bekasnya nanti butuh dua ya, satu untuk tempat makanan ikan, yang satunya untuk tempat air nutrisi. Kemudian untuk alatnya nanti butuhkan solder untuk menyambungkan kabel dan komponen lainnya. Kemudian timah ya. Nah, setelah semua komponennya dibutuhkan sudah ada, kemudian kita masuk ke cara merangkai, ke bagian merangkainya. Ya, sebelumnya ini ada adaptor 5V dan kabel micro USB digunakan sebagai power supply untuk MCU-nya tadi. Jangan sampai lebih dari 5V ya, karena nanti akan merusak sistem Node MCU. Karena Node MCU ini hanya maksimal membutuhkan tegangan 5V, 3-5V. Nah, yang pertama kita merangkai sensor suhunya. Jadi sensor DS18B20 ini memiliki 3 pin. Yang pertama itu yang merah, ini kabel merah untuk VCC power, ini yang hitam untuk ground, dan yang kuning untuk data. Nah, kita agar sensor ini bisa mendapatkan data atau menampilkan data dari suhu air nanti, kita perlu menghubungkan VCC dengan data ya, menggunakan resistor 4K7 tadi, 4K7 ohm atau 4700 ohm sebagai pull up data.
ini contohnya, ini VCC ke data. Nah, ini lebih cepat, saya beri contoh yang sudah jadi. Ini sudah saya hubungkan dengan tombol jammer juga. Ini sudah saya tutup selongsong ya. Jadi ini VCC dengan data. Ini di sini saya hubungkan, di sini ada resistor 4K7, tapi sudah saya tutup dengan selongsong. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat tempat makanan ikannya, yaitu menggunakan botol bekas dengan servo SG90 yang mikro. Nanti kita pakai yang ini. Nanti sini di lubang untuk keluarnya makanan ikan, ini juga dilubangi untuk memberi makanan ikan dari atas nanti. Nah, nanti konsepnya seperti ini. Jadi servonya digunakan untuk membuka tutup lubang makanan ikan di sini nanti. Agar seperti itu contohnya, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini saya lem menggunakan lem tembak ya. Ini servonya sudah menempel di ujung. Nah, ini saya menggunakan bekas mainan adik saya agar lubangnya tidak terlalu besar ya. Ini untuk tempat makanan lele. Ini saya menggunakan barang bekas juga. Seperti ini ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kita buat untuk tempat nutrisi, air nutrisinya. Nah, ini menggunakan botol bekas dan motor DC 5 volt. Ini nanti sini di lubang untuk keluarnya air, dan ini dihubungkan ke sini bagian bawah motor DC. Nah, nanti outputnya akan keluar dari sini. Beginilah. Seperti ini. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini botol bekas. Ini sudah terhubung. Ini saya menggunakan lem tembak untuk menguncinya. Ini untuk outputnya nanti untuk dialirkan ke air yang akan dialirkan ke tanaman. Ini motor DC mulai 2 pin ya. Jadi yang hitam untuk ground dan yang merah untuk power dan datanya. Cukup simpel. Lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita akan merangkai not MCU dan shield dan relay ke box hitam ya. Box hitam ini nanti berguna untuk melindungi alatnya dari serangga atau mungkin panas dan hujan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk bawahnya ini ada saya baut. Kemudian kita pasang not MCU nya ke shield. Ini
Yang sudah saya hubungkan dengan jumper untuk relaynya. Ini menggunakan 5 volt ya. Di sini sebenarnya untuk shieldnya itu, kalau kita pakai shield kita bisa memilih output 5 volt, ini 5 volt atau 3 volt. Ini enaknya kalau kita pakai shield. Nah, relay ini butuh 5 volt tegangannya agar bisa bekerja dengan baik. Jadi kita hubungkan ke sumber 5 volt dan ground ini. Kemudian ini untuk datanya kita hubungkan ke pin D2 karena ini nanti untuk water pump. Kita akan pilih D2 untuk pin water pump. Dan ini sudah saya hubungkan dengan 5 volt juga untuk COM-nya. Sudah. Selanjutnya kita akan merangkai alat secara keseluruhan ke pin-pin ATMCU. Ya, pertama kita akan merangkai sensor suhu tadi ya ke pin ATMCU. Jadi ini untuk ground dan VCC-nya kita hubungkan ke 3 volt. Untuk sensor suhu ini hanya membutuhkan 3 volt. Karena sudah saya coba untuk saya hubungkan ke output 5 volt, tidak berhasil untuk bekerja dianya sensornya. Kita hubungkan di sini ground dan 3 volt. Nah, kemudian kita pilih untuk datanya, kita gunakan pin D1 ya. Nah, sudah ke pin D1. Selanjutnya kita hubungkan servo dulu. Ini tadi alat servonya. Alat tekan ikannya kita jumper lagi. Mungkin kalau kurang banyak ini kita tambah kabel saja. Ini kita untuk kabel ini untuk powernya untuk VC dan ground. Ini data untuk orange, merah untuk VCC, dan coklat untuk ground. Kita pilih. Kita hubungkan ke 5 volt. Sudah terhubung. Nah, untuk datanya kita pakai servo jumper ungu, abu-abu. Kita hubungkan ke D3 mana? Udah ke D3. Ya, D3. Selanjutnya kita hubungkan untuk ini tempat berisi airnya, water pumpnya. Ini gampang karena ini dari untuk datanya sudah kita hubungkan ke pin D2 ke relay. Kita tinggal hubungkan ini ground ke ground. Kemudian pin VCC water pumpnya ke NO dari relay. Nanti ketika relaynya aktif maka water pump akan aktif. Jika datanya high, relay aktif, water pump akan aktif. Ya, untuk rangkaian cukup
simple seperti ini, mungkin kurang rapi untuk perkabelannya, wiringnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian program. Jadi untuk pinnya kita butuh output 3 ya. D1 untuk sensor suhu, D2 untuk water pump, dan D3 untuk servo. Ya, sekarang kita masuk pada bagian program. Nah, pertama kita instalasi dulu ini include OneWare dan database temperatur ini untuk library sensor suhu DS18B20. Ini kemudian bawahnya define ini pin input D1 dan define pump D2. Nah, ini D1 untuk input sensor suhunya tadi, dan D2 pump ini untuk water pump. Kemudian ini bawahnya ada simple timer. Ini untuk kita membuat ini library Blink untuk membuat jadwal. Ini Blink serial, dan ini library ESP8266 atau Node MCU. Ini library Blink untuk terhubung ke ESP. Kemudian bawahnya ada library servo. Nah, kemudian ini sintak untuk mendapatkan sensor ini OneWare dan dalam temperatur untuk mendapatkan sensor suhu, data suhu, dan ini servo untuk mendeklarasi variabel servoku. Kemudian ini float suhu untuk menampilkan data suhu, ini kan float. Nah, ini ada char. Out ini merupakan kode yang dikirimkan byline, kode yang dikirimkan Blink untuk kita sambungkan ya ke Arduino. Ini SSID dan password WiFi saya. Ini deklarasi timer dengan simple timer. Nah, ini yang pertama ada loop Blink Red V3. Ini digunakan untuk membuka tutup servo ya. Ini pada awalnya servo ke 10 derajat, kemudian servo buka ke 105 derajat. Kemudian bawahnya ada void sensor, ini digunakan untuk mendapatkan data dari sensor suhu. Jadi kita menggunakan virtual bread V5 dan variable suhu nanti di byline. Ini void setup, ini ada serial begin. Ini untuk saya tampilkan di serial monitor atau untuk memonitoring jika program berjalan atau tidak. Ini ada servo, saya deklarasi servo pada pin D3. Di D3, servo atas D3. Dan Blink. Nah, ini bawahnya void loop. Ini yang pertama ini juga saya gunakan untuk monitoring lewat serial monitor pada Arduino IDE untuk melihat apakah sudah berjalan atau belum programnya. Ini ada Blink Run untuk menjalankan Blink dan timer. Nah, sekian untuk programnya. Ya, jadi ini hasil rangkaian alat sistem monitoring setelah dipasang di kolam dan sistem aquaponik ya.
Jadi ini yang pertama pada kabel ke atas 3 pin, ini untuk mekanikan otomatisnya, itu menggunakan servo kemarin. Jadi itu nanti servo akan membuka tutup, kemudian akan disalurkan melalui selang. Nah, ini kan keluar dari sini. Kemudian yang kedua ada 3 pin juga untuk sensor suhunya. Nah itu, ini sensor suhu, ini kabel sensor suhu 3 pin. Saya salurkan ke selang ya, bawah selang. Ini nanti akan masuk ke sini. Nah ini sensor suhunya udah saya pasang, saya masukkan. Kemudian yang ketiga ini yang ke bawah, ini untuk water pumpnya. Nanti ini diisi air nutrisi. Ini selangnya dari water pump akan mengalir ke filter terakhir. Nah, ini masuk ke sini, kemudian dialirkan ke pipa itu menuju itu tanaman di pot-pot atau tempat bekas cat. Itu ada tomat, itu udah waktunya ganti tanaman, itu udah ada 3 bulan atau 4 bulan. Dan ini untuk powernya menggunakan USB dan adaptor, nanti ditancapkan ke stop kontak bawah. Nah, setelah kita merakit rangkaian dan menyeting bearing dan membuat program kemarin, sekarang kita akan mencoba alatnya. Yang pertama kita akan mengupload programnya dulu. Nah, sekarang mari kita upload programnya. Ini program yang kemarin saya menggunakan wifi rumah, yaitu Nandonet. Nah, kita menggunakan port COM3 ya. Dilihat dulu nanti di bagian pengaturan COM-nya. Kita lihat di serial monitor, itu masih ada sisa dari program yang berjalan tadi. Sekarang kita upload lagi. Masih proses uploading. Upload selesai, itu tertulis connecting berhasil. Ini ada sensor suhunya udah terlihat. Nah, sekarang mari kita coba buka aplikasi bearingnya. Nah, ini terlihat sensor suhunya sama ya, seperti yang di serial monitor 27,06. Nah, sekarang mari kita coba untuk aktifkan water pump ataupun makanan ikan otomatisnya dengan menggunakan ini tombol dulu sebelum kita menggunakan jadwal yang terjadwal. Oke, sebentar. Saya pindah tangan dulu. Ya.
Ini untuk servonya menggunakan pin V3. Kita trigger pertama. Oh ya, belum saya run ya. Kita run dulu. Nah, udah berjalan. Nah, tuh udah berubah sensor suhunya. Tidak berjalan. Sekarang kita coba. Tadi udah on off 2 kali. Nah, ini udah keluar ya mekanikanya. Kita coba lagi. Kita trigger pertama. Udah habis. Jadi untuk servonya itu cuma trigger jika dia 1 atau 0, dia akan aktif membuka dan menutup. Dan mari kita cek untuk water pumpnya ya. Ini saya masih menggunakan air biasa. Seharusnya untuk nutrisi kemarin saya baca-baca untuk air nutrisi tanaman yang bagus dan aman buat ikan, yaitu menggunakan urin sapi. Ini menggunakan pin pump atau D2. Saya coba. Tuh airnya udah mengalir sebenarnya. Tapi itu udah berkurang. Kita matikan. Udah mati. Ya udah kembali airnya. Tuh udah berhenti ya. Kita coba lagi. Untuk kurang lagi udah berjalan. Kita matikan. Kalau kita matikan, airnya yang masih di dalam selang akan kembali lagi. Nah, sampai di sini untuk kali ini. Nah, sekarang kita akan mencoba memberi jadwal pada ikan otomatis dan water pump agar bisa menyala dan mati secara otomatis. Nah, pertama kita menggunakan setting inventor pada blink. Ini kita bisa jam berapa kita akan turn on dan jam berapa kita akan turn off. Sekarang jam 7.03, kita buat ke namanya jam 7:05 bila enak ya. Yang turn off 7:05 10 detik. 10 detik ini untuk mengantisipasi jika ada delay juga. Nah, on 7:05, off 7:05 lebih 10 detik. Sekarang kita run. Nah, untuk botolnya itu kita menggunakan botol yang kecil karena hanya untuk prototipe. Jika dirasa kekecilan bisa menggunakan botol lebih besar ya. Dan pemberian nutrisi itu cukup 2 atau 3 hari sekali ya. Karena tanamannya juga udah dapat nutrisi dari kotoran ikan. Kita tunggu. Ini jika jaringan internetnya cepat itu tidak akan delay, tapi jika jaringannya agak lemot juga akan berpengaruh ke delay detiknya. Ini suhunya berubah. Nah, ini udah nyala. Sekarang udah 7:05. 20 detik. Nah, sekarang udah mati. Mungkin ini sudah lebih 10 detik ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur untuk pakan ikannya ya.
connection menggunakan pin V3 atau virtual. Sekarang jam 7.08, kita atur ke 7 lebih 10 menit. Kita atur supaya 2 kali ya dia kerjanya untuk servernya, buka tutup sebanyak 2 kali, karena untuk server ini hanya butuh trigger perubahan saja. Jadi dia 0 ke 1 akan aktif, dia 0 ke 1 ke 0 juga akan aktif. Kita aktif jeda 10 detik, servernya akan membuka dan menutup selama 1 detik. Ini 10 menit kita jalankan sekarang 7 lebih 9 menit. Nah itu pas 7 lebih 10 kan bergerak servernya. Sekarang sekali yang kedua langsung dia akan menutup langsung dan akan mengalir ke sini. Nah itu kadang macet. Nah sekarang kita akan mengetes untuk suhunya. Sekarang 27 derajat. Kita coba pegang supaya berubah apa enggak. Sekarang berubah ke 29.30 setelah kita pegang ke 1, dan kita masukkan lagi. Langsung turun ya, 28,25, 27,81. Untuk sensor suhu berjalan dengan normal. Ya terus ini supaya rangkaiannya aman, itu sebenarnya bisa kita tutup menggunakan bagian atas boxnya ini seperti ini. Tapi ini belum saya tutup karena untuk keperluan video ini tadi, untuk video demonstrasi ini. Ya sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya karena memang masih perlu banyak untuk dikembangkan. Sekian video dari saya, terima kasih.